Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya, yaitu kelompok pertama, akan mempresentasikan tentang izin yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvira Nurzalianti. Di sini saya akan menjelaskan isi tentang kata pengantar, yaitu tema dari pengentasan kemiskinan melalui social entrepreneurship berbasis industri kreatif. Tema ini penting untuk dibahas karena menawarkan solusi berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Melalui wirausaha sosial di sektor kreatif, masyarakat dapat memanfaatkan potensi lokal dan kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui pendekatan social entrepreneurship, masyarakat tidak hanya didorong untuk berwirausaha, tetapi juga diberdayakan agar mampu menciptakan nilai sosial sekaligus nilai ekonomi. Pengentasan kemiskinan melalui wirausaha sosial di sektor kreatif memungkinkan masyarakat memanfaatkan kekayaan budaya, potensi lokal, serta kreativitas yang mereka miliki. Dengan demikian, masyarakat tidak sekedar menjadi objek pembangunan, tetapi berubah menjadi subjek yang aktif, produktif, dan mandiri secara ekonomi. Selain itu, strategi ini turut membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kemampuan sosial, dan memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dan komunitas maupun lembaga-lembaga pendidikan, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya bisnis kreatif berbasis sosial. Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai tema ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran wirausaha sosial dalam industri kreatif sebagai solusi inovatif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Pada bagian ini, saya ingin membahas mengenai kenapa kemiskinan di Indonesia masih sangat relevan sampai sekarang, dan apa aja faktor yang membuat masalah ini terus berlangsung. Jadi, kemiskinan di Indonesia bukan masalah sederhana. Ini muncul dari beberapa kombinasi faktor yang saling mempengaruhi. Jadi di sini ada 3 faktor ya. Untuk faktor yang pertama ini ada faktor ilmiah. Nah, jadi faktor ilmiah ini, banyak wilayah di Indonesia memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti infrastruktur yang terbatas, sumber daya alam yang tidak merata. Nah, ini menjadikan hal ini membuat masyarakat di daerah tersebut tidak punya akses yang cukup terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun pasar ekonomi. Nah, untuk faktor yang kedua ini ada faktor struktural. Faktor struktural ini berasal dari sistem ekonomi dan kebijakan yang berjalan di masyarakat. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, modal usaha, lapangan pekerjaan, membuat kelompok masyarakat miskin tidak punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Kebijakan publik. Nah, jadi kebijakan publik juga seringkali belum sepenuhnya berpihak kepada mereka, sehingga kesenjangan tetap bertahan dari waktu ke waktu. Nah, untuk faktor yang ketiga dan faktor yang terakhir ini ada faktor kultural. Jadi faktor kultural ini adalah ketika sebuah masyarakat hidup dalam kondisi miskin secara turun-temurun, pola pikir dan budaya mereka juga ikut terbentuk. Lingkungan terbatas membuat mereka sulit melihat peluang atau berani mengambil langkah yang lebih besar. Jadi, ini bukan hanya persoalan individu, tapi hasil dari kondisi sosial yang berlangsung lama. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Paradio Zahra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran industri kreatif. Industri kreatif menciptakan lapangan kerja dengan membuka peluang di berbagai sektor,
seperti desain, film, musik, dan kerajinan, serta melalui profesi digital seperti pengembangan aplikasi, desainer grafis, dan konten kreator. Peran utama industri kreatif yaitu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan potensi lokal, menyediakan jalur karir yang dinamis, mendukung sektor lain, dan memberdayakan talenta aktif. Perkenalkan, saya Clarissa Putri Nurdiana dari kelas SAKK 003 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai pengentasan kemiskinan melalui social entrepreneurship berbasis industri kreatif. Studi kasus yang pertama yaitu dari aspek hukum startup 2023, yaitu Gojek dimulai dari layanan ojek online di Jakarta berhasil mengangkat pengemudi lokal dengan pendapatan stabil dan akses ke layanan kesehatan. Strategi ekspansi ke UMKM mitra seperti warung makan. Yang kedua ada Tokopedia, yaitu e-commerce. Itu studi kasus dari penerapan e-commerce 2021, yaitu dari marketplace kecil mengangkat pedagang kecil di Indonesia dengan platform digital yang berdampak jutaan UMKM terhubung meningkatkan penjualan lokal. Yang ketiga itu ada UMKM lokal di Medan dari e-commerce 2021, yaitu startup GPS yang membantu UMKM logistik berhasil mengangkat masyarakat dengan pelatihan dan akses pasar, mengurangi pengangguran. Sekian studi kasusnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsa Karlika. Saya berasal dari kelompok 1 kelas 01 SAKK 003. Di sini saya akan membacakan bagian 5 dan bagian 6. Bagian 5, kata-kata motivasi social entrepreneur. Ketika bisnis dan kepedulian berjalan beriringan, di sanalah lahir kekuatan sejati untuk membangun dunia yang lebih baik. Bagian 6, kata-kata motivasi kemiskinan. Kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa diatasi dengan pendidikan dan kerja keras. Inspirasi, dorong pembaca untuk berinvestasi dalam pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, seperti melalui program beasiswa dan kursus online. Dan berikutnya adalah penutup dari tema ini, dengan judul Menuju Masa Depan yang Lebih Sejahtera Melalui Social Entrepreneurship di Industri Kreatif. Dalam era globalisasi dan transformasi digital saat ini, upaya pengentasan kemiskinan tidak lagi cukup mengandalkan bantuan pemerintah atau program sosial bersifat jangka pendek. Social entrepreneurship berbasis industri kreatif juga menawarkan pendekatan baru, yaitu memberdayakan masyarakat dalam satu model bisnis yang memiliki tujuan sosial. Industri kreatif mulai dari seni rupa, kriya, kuliner, kreatif, hingga digital marketing menjadi sektor strategis untuk mampu membuka lapangan atau membuka peluang ekonomi baru bagi kelompok marginal. Melalui pengembangan usaha sosial, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh pelatihan keterampilan, pendamping bisnis, dan pasar yang lebih luas. Pendekatan ini terbukti inklusif karena mampu, pertama, menciptakan lapangan kerja baru, kedua, meningkatkan keterampilan lokal melalui pelatihan kreatif, ketiga, menghubungkan produk kreatif lokal ke pasar global melalui e-commerce atau media sosial. Keempat, mendorong pelestarian budaya seperti seni tradisional, kriya, atau yang lainnya. Kelima, menghasilkan keuntungan sosial jangka panjang, bukan hanya keuntungan finansial semata. Dengan memaksimalkan potensi kreatif lokal dan teknologi digital, kita dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan di masyarakat. Baik, saya akhiri presentasi kami pada kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.